Ya, jumpa lagi di Gapura Misteri dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan. Kisah horor yang ke-17 ini adalah sebuah kisah atau cerita yang dialami oleh seorang perempuan, namanya itu Mbak Narsih ya. Pada sekitar tahun ya, atau tepatnya itu akhir tahun 2020 ya. Tepatnya itu sekitar September atau Oktoberan lah. Sudah pandemi COVID-19 waktu itu. Dan Mbak Narsih ini mempunyai pekerjaan sebagai, ya sebut saja tukang lah ya, tukang masas keliling, seperti tukang pijit gitu ya Mbak ya. Beda Mas, kalau pijit itu arahnya lebih ke penyembuhan, tapi kalau masas itu arahnya lebih ke perawatan atau kecantikan. Dan pasien-pasiennya itu ya rata-rata itu perempuan, kata Mbak Narsis seperti itu. Sudah banyak pasien yang sudah Mbak Narsi pegang ya, atau sudah banyak orang yang menggunakan jasanya Mbak Narsih ini, dari kalangan menengah sampai dengan kalangan atas, sehingga sudah banyak link ya, atau bahkan antar pasien juga ada yang sudah saling kenal sebenarnya. Karena biasanya itu kenal Mbak Narsi ini ya dari mulut ke mulut seperti itu ya. Nah, suatu hari Mbak Narsih itu dihubungi oleh salah satu pasien langganannya. Namanya itu Bu Linda ya, nama samaran tentunya ya. Dan biasanya itu dihubungi lewat telepon. Pagi Mbak Narsih, hari ini kosong nggak ya? Oh iya Bu Linda, hari ini pas kebetulan itu ada pasien tapi sore-sorean. Gimana Bu, gimana? Iya Mbak, kalau gitu ya entar bisa ke sini nggak ya? Ya sekitar jam 10-an lah. Aku mau luluran sama facial, kata Bu Linda seperti itu. Oh ya Bu, bisa Bu, bisa. Tenang aja, bisa banget lah. Apa sih yang nggak buat Bu Linda? Ya udah ntar jam 10-an saya ke rumah Bu, kata Mbak Narsih sambil ngalem-ngalem ya, atau nyanjung-nyanjung Bu Linda itu. Dan berarti hari itu Mbak Narsih itu sudah ada dua pasien yang sudah ngorder seperti itu. Yang satu sore dan yang satunya lagi jam 10-an, yaitu Bu Linda itu tadi. Dan biasanya Mbak Narsi ini perharinya itu memang hanya menerima dua pasien saja, atau maksimal tiga lah. Itu pun jarang banget ya. Meskipun dulu pertama kali Mbak Narsih menekuni pekerjaan ini, berapapun jumlah pasiennya dia terima semua. Tapi ya karena semakin kesini tenaganya itu sudah beda ya. Jadi ya Mbak Narsih ini membatasi pasien perharinya. Selain tenaganya yang sudah beda, Mbak Narsih itu juga punya kebiasaan yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya ya. Jadi Mbak Narsih itu kalau capek sedikit atau pusing sedikit, dia itu sering pingsan. Jadi ya untuk menjaga itu semua, suaminya Mbak Narsih itu sering menyarankan seperti itu. Ya udah cukup dua pasien saja perharinya, toh namanya rejeki juga nggak bakal kemana, kata suaminya Mbak Narsih itu. Pagi itu Mbak Narsih pun segera mempersiapkan peralatan dan barang-barang apa saja yang perlu dan akan dia bawa. Dari mulai krim untuk luluran, kemudian krim untuk facial, hingga peralatan untuk setrika wajah dan lain-lainnya lah. Pokoknya komplit lah seperti itu. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam sebuah box plastik ya, kayak semacam box gitulah, maka Mbak Narsih pun mengikat boxnya itu ke jok motor bagian belakang ya.
Dan setelah semuanya beres, Mbak Narsi pun segera menuju ke rumah Bu Linda. Pasien pertama yang bakal Mbak Narsi kunjungi kira-kira ya jam setengah 10 pagi waktu itu. Nah, disinilah Mbak Narsi itu mengalami hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh logika. Awal perjalanan Mbak Narsih ke rumah Bu Linda itu nggak ada masalah. Mulai dari rumah menuju ke jalan besar, kemudian menuju ke jalan perkotaan hingga melintas ke jalan provinsi. Itu nggak terjadi apa-apa. Semuanya itu normal-normal saja. Nah, begitu dari jalan provinsi atau jalan besar itu mau masuk ke jalan perkampungan, itu ada sebuah perempatan lampu merah di situ, dan Mbak Narsih pun berhenti di situ. Berhenti sebentar gitu ya, karena lampunya itu merah. Dan ketika Mbak Narsih melihat spion sebelah kiri, ya biasalah yang namanya perempuan gitu ya. Biasanya itu kan perempuan, baik itu mbak-mbak atau anak-anak cewek, itu kan pada saat berhenti di lampu merah itu kan suka ngaca begitu ya. Nah, Mbak Narsih pun sama. Dia tuh ngaca, ya bercermin gitulah, menggunakan spion yang sebelah kiri. Dan ketika lampu traffic light itu berwarna kuning, Mbak Narsih pun berganti melihat spion yang sebelah kanan, karena memang arahnya nanti akan agak belok ke arah kanan begitu ya. Nah, saat melihat spion yang sebelah kanan itu, Mbak Narsih itu melihat salah satu pengendara motor yang menurut Mbak Narsih itu agak aneh, agak berbeda dengan pengendara yang lainnya. Jadi Mbak Narsih itu melihat pengendara itu memakai sebuah helm yang kayak menyerupai kepala binatang begitu. Kan pernah ngetren juga ya waktu itu kalau nggak salah itu, ada yang helmnya mirip kepala kelinci, ada bulu-bulunya seperti itu, ada yang mirip kepala macan, panda, dan lain-lainnya lah. Dan waktu itu sempat musim pokoknya seperti itu, sempat ngetren, sempat jadi apa sih, kayak semacam kesukaan para kaum muda seperti itu. Dan Mbak Narsih itu tuh sempat melihat kalau pengendara yang ada di belakangnya itu menggunakan helm itu. Dan yang dia lihat itu helm kayak gitu, tapi bentuknya itu mirip kepala babi ya. Warnanya itu pink kalau nggak salah menurut ceritanya Mbak Narsih itu. Jadi helmnya itu warnanya pink, mirip dengan kepala babi waktu itu. Makin lama makin diamati pengendara itu helm kok bentuknya aneh kayak kepala babi, kata Mbak Narsih dalam hati ya. Sampai akhirnya lampu hijau pun nyala dan Mbak Narsih itu masih mengamati pengendara yang menggunakan helm itu. Bahkan sampai nggak fokus sama lampu hijau itu, sampai akhirnya Mbak Narsih itu diklakson oleh pengendara lainnya di belakangnya. Mbak, itu lampunya udah hijau, itu udah hijau, jangan banyak ngelamun di jalan, kata salah seorang pengendara. Maka jalanlah Mbak Narsih itu tadi, dan yang bikin aneh, pengendara itu seolah-olah itu mengikuti Mbak Narsih dari belakang, itu seolah-olah mengikuti. Akhirnya Mbak Narsih pun kembali mengamati pengendara yang ada di belakangnya itu dari spion sebelah kanan. Ini orang kok pakai helm kayak aneh banget ya. Helmnya bisa mirip banget dengan kepala babi, katanya. Diamatinya terus sambil berjalan pelan, dan kendaraan itu pun seolah nggak mau mendahului, nggak mau nyalip kayak gitu. Diamatinya terus menerus sampai akhirnya Mbak Narsih pun bisa melihatnya dengan jelas, dan ternyata innalillahi, itu kayaknya bukan helm, itu benar-benar kepala babi, katanya seperti itu. Karena waktu itu Mbak Narsih itu benar-benar ngelihat antara kepala babi itu yang warnanya pink itu dengan tubuh pengendara itu benar-benar nyatu, dan itu sama sekali bukan helm. Sedangkan rupa pengendara motor itu adalah satu sosok.
dengan kepala babi dan menggunakan kaos putih tapi sudah agak kotor ya, sudah agak lusuh seperti itu, dan celana panjang warna hitam. Kurang puas saat itu Mbak Narsi itu melihat sosok itu dari spion. Dia pun akhirnya menghentikan motornya dan melihat secara langsung sosok itu, dan sosok itu pun ternyata ikut berhenti juga. Disitulah Mbak Narsi itu benar-benar kaget. Ternyata benar kalau kepala babi itu bukan helm yang dia kira selama ini. Benar-benar sosok manusia berkepala babi, dan saat itu saling tatap sampai akhirnya sosok itu mengeluarkan suara babi ya. Suara khasnya babi kan seperti itu ya, sambil mendekat ke arahnya Mbak Narsi, sampai akhirnya sosok itu tuh melewati Mbak Narsi tapi masih menatap ke arahnya Mbak Narsi. Entah apa penyebabnya, setelah sosok itu menghilang dengan tiba-tiba Mbak Narsi itu melihat di sekelilingnya itu, di situ di kanan kirinya Mbak Narsi itu ada sekelompok babi. Dan gak cuma itu, banyak juga hewan-hewan lainnya seperti monyet dan sekelompok ular seolah itu mengelilingi Mbak Narsi. Disitulah Mbak Narsi itu merasakan kepalanya itu benar-benar pusing dan merasakan seperti mau pingsan. Tiba-tiba gelap, dan karena merasakan seperti itu, seperti mau pingsan, akhirnya Mbak Narsi pun segera menyetandarkan motornya ya, minggir kemudian menyetandarkan motornya dan segera jongkok di samping motor itu sambil menundukkan dan meletakkan kepalanya ke jok motor itu. Lumayan lama saat itu dan gak tahu juga apa yang dirasakan Mbak Narsi saat itu, sampai akhirnya tiba-tiba Mbak Narsi itu merasa seperti ada yang membangunkan. Mbak, bangun, Mbak bangun, udah adzan duhur, katanya seperti itu. Seketika itu pun Mbak Narsi seolah tersadar dan menengok ke arah suara itu. Disitulah sudah berdiri sosok kakek-kakek berpakaian serba putih. Saat itu waktu Mbak Narsi itu pertama kali nyadar, sosok laki-laki tua ya. Dan seketika itu juga Mbak Narsi itu melihat di sekelilingnya itu ternyata jalan raya. Beda dengan tadi waktu akhir mau Mbak Narsi itu mau pingsan, sekarang itu yang dilihat malah justru jalan raya, dan persis di belakangnya Mbak Narsi itu adalah sebuah pemakaman. Dan sosok kakek yang mengenakan pakaian serba putih itu pun sudah nggak ada lagi di tempat itu. Sambil mengusap muka, Mbak Narsi pun segera naik ke atas motornya. Naik ke atas motornya lagi dan putar arah, karena ternyata dia itu sudah bablas ya, sudah kebablasan jalannya. Setelah mutar itu, arah Mbak Narsi pun segera menuju ke rumahnya Bu Linda yang ternyata sudah dilewati agak jauh ya. Dan kebetulan rumahnya Bu Linda itu ada di pinggir jalan itu juga. Singkat cerita, masuklah Mbak Narsi itu ke rumah Bu Linda yang cukup besar juga, sampai akhirnya dia pun waktu itu kena marah sama Bu Linda. Gimana sih Mbak, janjian jam 10 malah datangnya jam 12 lebih. Iya Bu, maaf ya Bu ya, maaf tadi itu ada halangan di jalan, kata Mbak Narsi seperti itu. Halangan belum selesai apa yang mau dikatakan Bu Linda itu ke Mbak Narsi. Bu Linda itu tiba-tiba kaget begitu melihat mukanya Mbak Narsi yang waktu itu tuh sangat pucat ya, pucat banget. Loh Mbak, mukanya kok pucat banget? Habis kenapa Mbak? Habis kenapa? Gak habis kenapa-kenapa Bu, ya mungkin kecapean lah, santai aja udah, kata Mbak Narsi. Di situ Mbak Narsi nggak menceritakan yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba untuk menutupi karena pikirnya juga percuma juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Toh Bu Linda juga nggak bakalan percaya. Ah, nggak mungkin Mbak kalau cuma sekedar kecapean. Udah sarapan belum Mbak? Jangan-jangan malah belum sarapan ya? Belum sarapan ya? Udah Bu, nggak usah repot-repot, nyantai aja, kata Mbak Narsi seperti itu.
Setelah itu, Mbak Narsi pun mulai bekerja seperti biasanya ya. Dan singkat cerita, setelah Mbak Narsi udah kelar dengan pekerjaannya di rumah Bu Linda itu, pulanglah Mbak Narsi melalui jalan yang dilewatinya saat berangkat tadi. Sampai dengan rumah, gak terjadi hal yang aneh-aneh lagi. Semuanya itu lancar tanpa gangguan apapun waktu itu. Dan beberapa hari kemudian, Bu Linda pun kembali minta luluran dan facial lagi ke Mbak Narsih itu. Memang ya, yang sudah-sudah itu hampir seminggu itu 2 kali Bu Linda itu memanggil Mbak Narsih ke rumahnya untuk perawatan. Ya, kadang-kadang massage, facial, luluran, dan yang lain-lainnya lah. Pokoknya seminggu itu hampir 2 kali, bahkan nyampe pernah 3 kali. Dan waktu itu, hampir 5 kali Mbak Narsi itu bolak-balik ke Bu Linda. Berarti ya sekitar setengah bulanan ya, hampir setengah bulanan, karena sudah 5 kali Bu Linda itu memanggil Mbak Narsi ya. Dan Mbak Narsi bolak-balik ke rumah Bu Linda itu sama sekali nggak menceritakan kejadian tempo hari itu. Sampai akhirnya Mbak Narsi pun nggak kuat menyimpan cerita itu. Akhirnya Mbak Narsi pun terpaksa cerita juga ke Bu Linda tentang kejadian tempo hari itu. Kenapa Mbak Narsi itu sampai terlambat ya, terlambat 2 jam lebih bilangnya Bu Linda kan waktu itu seperti itu. Datang ke rumahnya Bu Linda. Di situ Mbak Narsi itu cerita dengan detail dari awal sampai dia itu tiba di rumah Bu Linda. Dan anehnya, ketika Mbak Narsi itu sedang panjang lebar cerita, Bu Linda itu ternyata diam saja. Nggak nanya-nanya ini itu tuh nggak. Hanya diam seolah ada sesuatu yang sedang dirasakan. Nah, setelah hari itu, Mbak Narsi menceritakan semuanya ke Bu Linda. Semenjak itulah Mbak Narsi itu nggak pernah lagi diundang, nggak pernah lagi dimintain bantuannya untuk sekedar ya luluran atau apa oleh Bu Linda. Dan Bu Linda itu nggak pernah minta tolong lagi ke Mbak Narsi ya untuk massage, untuk facial atau apapun lah, tanpa mengetahui apa penyebabnya. Sampai sekarang, sampai kisah ini diceritakan di Gapura Misteri saat ini, Mbak Narsih pun sama sekali nggak pernah diundang lagi oleh Bu Linda. Dan konon, menurut desas-desus, Mbak Narsi itu mendengar cerita. Entah cerita dari siapa orangnya itu, yang jelas ada beberapa orang yang bilang ternyata Bu Linda itu selama ini tuh melakukan pesugihan. Tapi entah pesugihan apa, Mbak Narsi itu nggak tahu. Dan orang-orang juga nggak ada yang ngerti itu pesugihan apa. Tapi yang jelas Bu Linda itu melakukan pesugihannya itu melalui perantara seorang dukun, katakanlah seperti itu. Sebut saja namanya Ki Bodong ya. Dan ternyata Ki Bodong itu rumahnya itu persis di belakang rumah Bu Linda yang megah itu. Ya, itu desas-desusnya seperti itu. Dan Mbak Narsi pun gak ngerti itu benar apa enggak. Yang jelas itu yang beredar saat itu ceritanya seperti itu. Dan saat Mbak Narsi itu menceritakan ke Gapura Misteri, dukun itu sampai sekarang juga masih ada, Bu Lindanya juga masih ada orangnya, dan alamatnya juga Mbak Narsi itu masih ingat betul ya. Tapi semua itu minta untuk dirahasiakan dan disamarkan karena kembali ke masalah privasi lah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kisahnya, sebuah kisah horor yang dialami oleh Mbak Narsi yang saat itu bekerja sebagai tukang massage keliling ya, sekitar akhir 2020-an lah. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua ya, paling tidak bisa menghibur teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, silakan kirimkan cerita Anda melalui email ke gapuramisteri@gmail.com.
dan sampai jumpa lagi di kisah yang berikutnya.